Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yasmin Zahrani. Di video kali ini kita akan membahas cara analisis bandgap atau celah pita. Analisis bandgap adalah teknik pengukuran energi minimum yang diperlukan untuk mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi, yang menentukan sifat konduktivitas listrik dan optik suatu material. Sebelum kita mulai ke cara analisisnya, kita harus tahu dulu nih dari senyawa yang akan kita teliti. Di sini kan saya sudah tahu kalau misalkan yang akan dianalisis itu adalah senyawa CDO. Jadi kita cari dulu artikel yang membahas tentang bandgap dari CDO. Dan di sini saya sudah dapat, kita cari terlebih dahulu nilai bandgapnya. Nah, di sini ya, di bagian conclusion. Kita lihat, kita cari di sini ada yang membahas mengenai bandgap. Nah, nilai bandgapnya. Nilai bandgapnya itu di sini diketahui bahwa didapatkan sebesar 2,6. Nah, nilai 2,6 inilah yang akan kita jadikan sebagai acuan dari nilai analisis bandgap yang akan kita lakukan. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai analisis datanya. Di sini saya menggunakan Excel. Kemudian data yang sudah kita peroleh itu ada wavelength atau panjang gelombang dalam satuan nanometer dan ada reflektansi atau dalam bentuk persen. Nah, kemudian kita akan olah datanya menggunakan aplikasi Origin. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, nanti kita akan melakukan pengolahan datanya itu semuanya dilakukan di software Origin. Kita salin terlebih dahulu datanya. Tadi yang CDO, kita pilih yang wavelength dan reflektan ini. Kita copy aja. Kemudian kita masukkan data yang ini. Kita kopas seperti biasa. Nah, kalau datanya sudah disalin, kita pilih kolom, kemudian new column. Kita pilih di sini mungkin sekitar 7. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengubah reflektan yang ini dari persen ke desimal. Jadi di sini saya tulis terlebih dahulu ya. Ini R. Kemudian data yang akan kita olah juga ada koefisien absorbansi. Jadi kita tulis K. Kemudian ada koefisien hamburan atau scattering. Jadi S. Kita tulis simbol-simbolnya aja ya. Kemudian nanti akan ada fungsi Kubel-Kamu atau FR. Kemudian ada energi foton, satuannya FV. Itu kita tulis HV aja. Kemudian di sini ada hasil perkaliannya dari Kubel-Kamu sama energi foton. Jadi kita tulis FR sama HV. Dan terakhir adalah nilai tau plot. Kita tulis FR HV. Nah, karena tadi kan di jurnal kita sudah lihat ya kalau misalkan CDO ini tuh direct gitu. Jadi kita pangkatkan 2. Ini. Kemudian kalau sudah, kita akan masuk ke pengolahan datanya. Cara pengolahan data di Origin itu kita blok, kemudian klik kanan, kemudian pilih yang set ini, set values, kemudian kita masukin rumusnya. Untuk
reflektan. Ini kan kita mau ngubah dari persen ke desimal, jadi kita bagi aja yang persen dibagi 100. Maaf. Nah, kemudian ini hasilnya udah ya, karena dia itu harus antara 0 sampai 1. Dia harus desimal. Kemudian untuk koefisien absorbansi itu rumusnya 1 dikurangi kolom yang C yang sudah desimal, kemudian dipangkatkan 2. Kita langsung klik OK. Lanjut untuk yang S, itu kita sama di blok terlebih dahulu, kemudian diklik kanan. Terus ke set column values, kita masukkan rumus 2 dikali dengan kolom C yang reflektans desimal tadi. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan rumus yang FR. Itu rumusnya adalah kolom D dibagi dengan kolom E. Terus langsung oke. Selanjutnya di sini untuk HF-nya itu kita masukkan 1240. 1240 ini tuh didapatkan dari penyederhanaan persamaan energi foton yang E sama dengan Hc per V. Didapatkan 1240, kemudian dibagi dengan kolom A, dibagi dengan panjang gelombang. Kemudian untuk kolom berikutnya itu kita masukkan rumus kolom F dikalikan dengan kolom G. Oke. Nah, kemudian satu lagi untuk tahu plotnya. Sama caranya, kita langsung masukkan pakai dalam kurung ya, jangan lupa. Kita masukkan kolom F dikalikan dengan kolom G. Nah, karena tadi dia direct, makanya dia harus dipangkatkan dengan 2. Kalau misalkan indirect, dia dipangkatkannya setengah. Kemudian setelah kita mendapatkan semua datanya, kita ke plot, kemudian pilih yang lain. Setelah itu kita masukkan sumbu X-nya itu yang HV energi foton, dan Y-nya itu yang nilai tahu plot. Kemudian oke. Ini adalah hasil grafiknya. Kemudian setelah kita mendapatkan grafik seperti ini, kita akan plotting terlebih dahulu. Di sini kita ubah dari sumbu Y-nya itu mulai dari 0 seperti ini. Kemudian kita akan mencari garis linearnya. Jadi kita bisa zoom terlebih dahulu supaya lebih jelas. Kita cari yang perpotongannya, jadi yang memotong sumbu XY-nya. Kita pilih yang garis ini, kemudian kita tarik yang dikira-kira saat dia puncaknya itu tajam gitu, kenaikannya tuh tajam. Mungkin kita pilih di sekitar sini. Nah, kemudian kita bisa edit, ubah warnanya supaya lebih jelas. Bahkan di sini kita ubah jadi warna merah.
Nah, seperti ini kan biar terlihat. Nah, kemudian setelah kita tandai seperti ini mungkin terlalu pinggir ya, karena dia jadinya kalau ditarik lurus itu ke atas dia kurang lurus, jadi masih perpotongan gitu. Kita coba geserkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan dia ditarik lurus ke puncak itu dia lurus. Kemudian kita pilih yang ini untuk mengetahui nilainya. Jadi nilainya itu harus perpotongan di sumbu Y-nya itu harus 0. Nah, seperti ini. Jadi di Y-nya itu 0,0 seperti ini, dan untuk X-nya tuh ada di 2,37. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan data ya. Kita lihat dari jurnal itu didapatkan band gap-nya itu di 2,36. Sedangkan yang kita dapatkan itu di 2,37. Nah, jadi perbedaannya itu masih kecil ya, di 0,01. Jadi gak terlalu jauh dari referensi yang kita gunakan. Jadi kita bisa memasukkan nilai yang 2,37 ini. Kita pilih teks, kemudian kita masukkan 2,37, satuannya jangan lupa, dan kita kecilkan sini, kita pas-paskan saja. Oh iya, ini ada yang terlewat ya, di depannya kita tulis EQ seperti ini. Sudah. Oke, mungkin sekian untuk hasil analisis band gap dari CDO. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di analisis berikutnya.